Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari ini berkati Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita boleh bertemu kembali pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Baik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau dengar firman Tuhan, agar kita diberkati lewat firman yang kita dengar pada hari ini, dan iman kita dibangkitkan kembali pada waktu kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah beri kesempatan kami kembali untuk kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong kami waktu kami dengar firman-Mu, kami dibimbing, dituntun oleh-Mu untuk bisa melakukan firman-Mu dengan pertolongan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Tentunya semua karena anugerah Tuhan, tentunya semua karena kemurahan Tuhan, tentunya semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya selalu berdoa dari tempat ini agar kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ditolong olehnya dalam pemeliharaannya, dalam penyertaannya, dalam campur tangannya, dan Tuhan senantiasa memberikan tubuh yang sehat buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-11. Surat 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Surat 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-25. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus pada waktu itu. Saya akan baca buat kita semua dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu lalu saya pernah berkhotbah tentang pengharapan di dalam Tuhan merupakan pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti, karena kita memiliki ribuan janji Allah yang dituangkan di buku ini atau di Alkitab kita, saudaraku. Dan juga pribadi yang berjanji merupakan pribadi yang agung, yang luhur, yang mulia. Pribadi yang luar biasa itu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dan juga Allah Bapa berjanji dengan kita, mengikat dirinya dengan sumpah demi dirinya sendiri. Iya, Allah berjanji dengan kita, mengikat dirinya dengan sumpah kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, ini sangat berdasar sekali. Pengharapan kita dalam Tuhan sangat kuat sekali, sangat berdasar sekali. Ya, pengharapannya pasti sekali. Karena itu tadi alasannya, kita punya janji Allah, ribuan bahkan diberikan buat kita. Dalam buku ini dituangkan, dan juga pribadi yang berjanji merupakan pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan kita sendiri. Dan juga pada waktu Allah membuat janjinya dengan kita, mengikat dirinya dengan sumpah demi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kalau kita lihat di sini ada sebuah gambar. Nah, ini adalah gambar materai. Nah, materai kita semua tahu sebagai alat pengesah daripada sebuah perjanjian. Ya, materai adalah alat pengesah daripada sebuah perjanjian. Jikalau ada dua pihak yang ingin membuat perjanjian antara satu dengan yang lainnya, maka perjanjian tersebut sangat legal, kuat sekali keabsahannya apabila perjanjian tersebut dibubuhi dengan materai dalam surat perjanjiannya. Dibubuhkan dengan materai atau dicap dengan materai yang seperti gambar tadi, saudaraku. Itu sebagai alat pengesah. Dan perjanjian yang dimeteraikan oleh materai itu sangat kuat keabsahannya, itu sangat legal sekali. Itu sangat luar biasa sekali, saudara Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita bersyukur dan kita perlu berbangga kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa perjanjian Allah Bapa dengan kita dimeteraikan oleh darah anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi materai adalah darahnya sendiri, saudara, dari perjanjian Bapa dengan kita. Nah, tadi dikatakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25, pada waktu Tuhan mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya, saudaraku, lalu Yesus mengambil cawan dan berkata kepada mereka semua murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi perjanjian baru saat ini, saudaraku, yang jadi meterainya adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau dulu di perjanjian lama, saudaraku, di perjanjian lama, setiap kali orang berbuat salah, berbuat dosa, maka untuk mengadakan pendamaian, ya, untuk mengadakan supaya dosanya dihapus, dosanya diampuni, ya, dosanya dibereskan, maka harus ada korban yang dipersembahkan, harus ada hewan yang terbaik, yang tak bercacat dan tak bercela, disembelih, darahnya dikorbankan sebagai korban persembahan.
kepada Allah pada waktu itu, dan baru dosanya bisa diampuni. Baru dosa dan kesalahan seseorang bisa diampuni ketika ada korban yang dipersembahkan lewat darah yang tercurah. Nah, Bapak Ibu sekalian berkati Tuhan, itu di Perjanjian Lama tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Coba kita lihat sama-sama dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan di sana, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan, pada waktu Perjanjian Lama, jikalau tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan, atau tidak ada penyucian pada waktu itu. Jadi syaratnya untuk sebuah pengampunan, untuk sebuah penyucian, harus ada korban yang dipersembahkan, harus ada korban hewan yang disembelih, sehingga darahnya dipakai sebagai korban penebus salah, korban penghapus dosa, sehingga dosa orang tersebut, atau dosa umat pada waktu itu, dapat diampuni kesalahannya, dosanya, apabila ada korban yang dipersembahkan dengan disembelih dan darahnya diberikan sebagai korban persembahan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, hari ini kita semua ada Perjanjian Baru. Darah Yesus Kristus telah menjadi korban buat kita. Darah Tuhan kita Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu sudah menjadi korban penghapus dosa, penebus salah kita, saudaraku. Sehingga darah tersebut dapat menyucikan kita. Ya, tadi dikatakan di dalam hukum Taurat dulu, apabila tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada penyucian, tidak ada pengampunan dosa. Dan Tuhan sudah lakukan buat kita. Di atas kayu salib Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya. Darahnya tercurah buat kita. Itu menjadi korban yang sempurna. Korban yang tak bercacat dan tak bercela. Raja yang mulia, yang telah dikorbankan buat kita semua. Darahnya tercurah dan itu menebus kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku, tadi seperti Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, inilah cawan Perjanjian Baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan, karena perjanjian Bapa dengan kita adalah perjanjian yang bermeterai. Perjanjian yang bermeterai, saudaraku. Meterainya adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus, telah dikorbankan buat kita, menjadi meterai dari sebuah perjanjian yang luhur, yang mulia. Itu perjanjian Allah Bapa dengan kita, saudaraku. Yohanes 3:16 katakan buat kita semua. Yohanes 3:16, di sana dikatakan demikian. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Darahnya telah tercurah di atas kayu salib, menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, saudaraku. Dan itu juga darah yang luhur dan mulia, Raja Tuhan kita Yesus Kristus. Darahnya sudah tercurah buat kita, menjadi materai antara perjanjian Bapa dengan kita. Ya, perjanjian Allah Bapa dengan kita yang dituangkan dalam buku ini, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, dimeteraikan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri yang katakan pada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudaraku, mari kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, karena pengharapan kita ada dasarnya, karena perjanjian Bapa dengan kita itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Ya, perjanjian yang bermeterai, perjanjian yang bermeterai sangat kuat keabsahannya, perjanjian yang bermeterai sangat legal, saudaraku. Perjanjian yang bermeterai tidak dapat dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun, saudaraku. Apalagi materainya adalah darah Kristus yang mahal. Darah Kristus yang mahal, bukan seperti materai yang ada di dunia ini, saudara. Bukan seperti materai yang ada di dunia ini yang sifatnya fana, tapi ini darah anak domba Allah, darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah yang sangat mahal. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1, maafkan saya, ayat 18 dan 19. Surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan 19 saya baca bagi kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, darah Yesus adalah darah yang mahal, darah yang berkualitas, tidak dapat dinominalkan, saudaraku. Kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris versi NIV, New International Version, ditulis dengan kata by the precious blood, dengan darah yang mahal. Mahalnya itu sangat berkualitas, sangat berkualitas. Nah, oleh sebab itu saya mau beritahu bahwa perjanjian Bapa dengan kita sangat kuat, sangat legal, karena meterainya adalah darah Kristus Yesus yang mahal, saudara. Itu yang jadi meterai, itu yang jadi meterainya. Perjanjiannya bermeterai, sangat kuat, sangat legal, keabsahannya sangat kuat sekali.
Ya, perjanjian yang bermeterai. Perjanjian Bapa dengan kita dalam buku ini adalah perjanjian yang bermeterai. Dan meterainya adalah darah Kristus Yesus Tuhan kita yang mahal, yang sangat mahal, yang sangat berkualitas. Bahwa sebuah perjanjian akanlah menjadi sah, menjadi legal apabila dibubuhi dengan materai. Dibubuhi dengan materai yang menjadi tanda, menjadi cap, yaitu materai, saudaraku. Itu baru sah, itu baru kuat. Karena sebagai alat pengesah dalam materai, saudara bagi Tuhan. Nah, perjanjian Allah Bapa dengan kita sekali lagi telah dibubuhi dengan materai. Yang menjadi materainya adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 20 tadi, bahwa ketika Yesus ada perjamuan makan malam dengan murid-muridnya, Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Jadi perjanjian baru ini darah Kristus Yesus yang menjadi meterainya antara Allah Bapa dengan kita perjanjiannya. Nah, saudara pendengar Tuhan, oleh sebab itu pengharapan kita merupakan pengharapan yang pasti dalam Tuhan, karena yang jadi meterainya adalah darah Yesus sendiri. Saudaraku, perjanjian yang bermeterai, kita memiliki perjanjian yang bermeterai. Saudaraku, oleh sebab itu kita punya pengharapan dalam Tuhan. Nah, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mungkin sulit buat kita semua, yang mungkin ini masa yang suram, yang mungkin ini buat kita semua merupakan masa yang mengerikan, masa yang berisikan sesuatu yang nggak pasti atau nggak jelas ke depan sana, saudara. Karena kita belum tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, dan juga efek-efek apa lagi yang akan ditimbulkan oleh selanjutnya, saudaraku. Nah, kita dalam ketidakpastian ini kita butuh kepastian. Kita butuh pengharapan yang pasti. Oleh sebab itu pegang janji Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Karena perjanjiannya adalah perjanjian yang bermeterai. Perjanjian yang bermeterai sangat kuat keabsahannya, sangat legal, saudaraku. Dan yang jadi meterai antara Allah Bapa dengan kita perjanjiannya itu darah Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong kita semua di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mungkin gelap buat kita semua, yang mungkin sulit buat kita semua. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, kita percaya kepada janji Tuhan, maka kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan, saudara. Kita punya pengharapan yang pasti, karena perjanjian Bapa dengan kita merupakan perjanjian yang bermeterai. Saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mungkin merupakan situasi yang gelap bagi kami, dan sebagian orang mungkin menganggap ini suatu hal yang menakutkan, mengerikan, tapi kami punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Karena di tengah situasi yang tidak pasti, kami punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Karena perjanjian yang Bapa buat dengan kami adalah perjanjian yang bermeterai. Dan meterainya adalah darah Yesus Kristus yang mahal. Oleh sebab itu sangat kuat keabsahannya. Sangat legal bagi kami, Tuhan, untuk kami meminta, menuntut, mengklaim kepada Engkau terhadap janji-janji Tuhan yang akan diberikan buat kami dan boleh menjadi kenyataan dalam hidup kami. Tolong kami semua, Tuhan, berkati kami semua supaya kami hidup pegang janji Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tidak pasti. Kami boleh pegang janji Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan 100%. Karena itu sangat berdasar sekali, karena perjanjian Engkau dan kami dibubuhi dengan meterai darah Anak yang tunggal Yesus Kristus yang sangat mahal. Kami percaya begitu kuat dan pasti pengharapan kami dalam Tuhan. Terima kasih, tolong kami semua, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya, Tuhan berkati kita semua. Amin.